Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu mahasiswa program PKA tahun 2026. Hari ini saya coba menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas sebagai salah satu metode penelitian sekaligus juga sebagai salah satu mata kuliah yang harus bisa diselesaikan oleh seluruh mahasiswa, termasuk mahasiswa program PKA. Nah, kenapa harus penelitian tindakan kelas gitu ya? Dan seperti apa pelaksanaannya? Coba saya jelaskan terlebih dahulu. Karena eh, untuk mahasiswa program PKA, penelitian tindakan kelas menjadi satu metode yang memang harus digunakan untuk bisa menyelesaikan pendidikan dalam jenjang sarjana dalam jenjang sarjana sehingga nanti bisa selesai gitu ya, bisa menyelesaikan pendidikannya sebaik dan mendapat gelar sebagai sarjana pendidikan. Baik, saya langsung saja di sini saya mengawalinya dari 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, profesional, dan juga sosial. Jadi sebagai guru, saya yakin Bapak Ibu tahu bahwa guru itu harus memiliki kompetensi. Dan ada 4 kompetensi yang memang harus dimiliki oleh kita semua sebagai pendidik, termasuk ibu guru gitu ya, dan juga bapak guru. Nah, kompetensi pedagogik yaitu kemampuan bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran di dalam kelas. Jadi mulai dari eh, merencanakan, kemudian juga memahami karakteristik anak didik seperti apa, kebutuhan pembelajaran mereka bagaimana, dan seterusnya. Lalu kepribadian, saya yakin Bapak Ibu guru memiliki kepribadian yang eh, patut untuk ditiru oleh anak-anak, sabar, disiplin, bertanggung jawab, gitu ya. Termasuk juga rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan belajar yang terus-menerus. Itu harus dimiliki. Yang ketiga, profesional. Jadi Bapak Ibu guru harus memiliki kompetensi profesional yang ditandai dengan penguasaan materi. Ketika Bapak Ibu mau mengajarkan sesuatu kepada anak-anak, tentunya materi harus dikuasai. Materinya tentang apa? Apapun yang memang perlu diberikan kepada anak yang nantinya akan dibutuhkan oleh anak ya, itu harus bisa dikuasai sehingga nanti ketika kita menyampaikan anak-anak bisa paham, pengetahuannya bertambah. Kemudian penguasaan proses pembelajaran. Jadi harus bisa menyusun pembelajaran, rencana pembelajaran mulai dari pembuka, inti, penutup gitu ya, sampai dengan melakukan proses penilaian. Dan ibu guru, bapak guru juga harus terus-menerus mengembangkan diri. Nah, program PKA yang Bapak Ibu ikuti saat ini itu menjadi salah satu upaya untuk mengembangkan diri. Itu ya, supaya pendidik Indonesia itu semakin berkualitas dan juga anak-anak tentunya anak-anak yang Bapak Ibu ajar tentunya menjadi anak-anak yang mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah sosial. Sosial itu sudah pasti harus dimiliki ya karena kita bergelut dengan anak-anak, berteman dengan rekan sebaya, kemudian juga berinteraksi dengan orang tua, berkomunikasi dengan pimpinan dan sebagainya. Sehingga kompetensi sosial harus dimiliki di mana di antaranya adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif tentunya. Efektif itu berarti apa yang kita sampaikan, yang mendengarkan itu bisa paham, gitu ya, dan berinteraksi secara efektif serta efisien. Jadi bukan hanya bisa berbicara, tetapi berbicara yang memang bermanfaat, kemudian berbicara yang mudah dipahami orang, dan juga mudah untuk dilakukan selama yang dilakukan itu membawa manfaat bagi dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya, di sini PTK itu menjadi bagian dari kompetensi profesional. Kenapa? Karena melalui penelitian tindakan kelas, kita bisa meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas pembelajaran kita, kualitas keilmuan kita, kualitas diri kita sebagai pendidik. Seperti itu. Nah, untuk anak usia dini, pembelajaran itu kan sebuah proses ya, sebuah siklus, mulai dari merencanakan,
kemudian kita melaksanakan, lalu melakukan penilaian atau asesmen, kemudian kita evaluasi secara keseluruhan, kemudian kita lakukan refleksi. Jadi pembelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak bukan tanpa perencanaan. Perencanaan yang Bapak Ibu susun harus dengan dalam bentuk tertulis. Tidak boleh masih diangan-angan, tidak boleh baru difikirkan, tidak boleh apa ya direncanakannya itu besok pada saat mau mengajar. Tidak. Perencanaan itu dilakukan sehari sebelumnya, bahkan mungkin sebulan sebelumnya, dan itu harus dituliskan. Ya, pembukaannya seperti apa, materi yang mau disampaikannya tentang apa, media yang akan digunakan apa, dan seterusnya. Setelah perencanaan itu Ibu buat sedetil-detilnya, kemudian Ibu laksanakan. Gitu kan ya. Jadi melaksanakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Sama kalau Bapak Ibu mau mengadakan lomba 17-an kalau di rumah gitu misalnya ya, atau mau mengadakan studi tour tingkat RT atau RW, pasti semuanya sudah direncanakan tuh. Mulai dari mau pergi kemana, naik apa, sampai di sana wisata apa aja yang mau dikunjungi dan seterusnya. Dan itu kan direncanakan, ada panitianya, ditulis dan seterusnya. Lalu kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan tentunya semua yang sudah direncanakan itu yang dilaksanakan. Kalau tidak direncanakan ya agak sulit gitu ya. Kenapa tiba-tiba melaksanakan tapi nggak direncanakan terlebih dahulu. Yang pasti pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Nah, setelah melaksanakan pastinya ada proses penilaian. Apa yang kita nilai? Semua yang kita laksanakan. Siapa yang kita nilai? Anak usia dini. Bagaimana menilainya gitu kan ya? Itu ada tekniknya, ada alatnya. Nanti akan ada mata kuliah khusus penilaian pembelajaran anak usia dini. Nah, setelah melakukan penilaian, kemudian dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Yang hasilnya direfleksi. Oh, ternyata hari ini materi yang saya sampaikan itu, gitu ya, bisa diterima oleh anak-anak. Buktinya, anak-anak bisa menjawab pertanyaan saya, bisa menceritakan kembali apa yang saya sampaikan, bisa melakukan apa yang kegiatan yang saya berikan, gitu ya. Kemudian hasilnya juga sesuai dengan yang saya harapkan. Itu refleksi yang baik, gitu. Maksudnya apa? Hasil yang memang sesuai harapan. Nah, yang tidak sesuai harapan juga Ibu refleksi, Bapak refleksi. Ternyata medianya ini tidak diminati anak. Kenapa? Ketika saya menjelaskan atau menunjukkan media, mereka tidak fokus. Mereka hanya melihat sebentar, kemudian berbicara dengan teman. Atau ketika saya menunjukkan media, semuanya mengerubuti saya, datang mendekat kepada saya, karena medianya kecil, nggak kelihatan. Atau ketika saya mengajar, justru saya tidak pakai media, gitu ya, sehingga ada anak yang meletakkan kepalanya di meja, ada yang melihat saya tapi tatapannya kosong, ada yang malah asik main dengan temannya. Itu refleksi, Bu. Pak, gitu ya. Jadi dari refleksi ini kemudian disusun lagi perencanaan pembelajaran. Dan seperti itu seterusnya. Dan ini menjadi bagian dari kompetensi guru profesional. Ya. Nah, di refleksi inilah nanti kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana melakukan refleksi. Oke, eh, apa itu refleksi gitu ya? Refleksi adalah melakukan tindakan reflektif, tindakan melihat kembali siapa dan bagaimana kita pada saat mengajar, gitu kan? Kemudian melakukan korektif. Oh, ternyata saya ada yang keliru dalam menampilkan media. Medianya tadi terlalu kecil, gambarnya juga tidak berwarna, gitu ya. Mungkin gambarnya juga kalau gambar bunga misalnya itu gambar bunganya detil sekali gitu kan ya ujung-ujungnya kemudian dia kecil sehingga kalaupun itu digunakan untuk kegiatan mewarnai anak, anak mungkin akan kesulitan untuk bisa mewarnai gambar secara penuh. Apalagi pakainya krayon, bukan pakai pensil warna. Nah, itu akan sulit. Kalau anak sulit, hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Acak-acakan gitu ya, keluar garis, bahkan mungkin sobek karena mungkin diurak-urak gitu ya. Dan kalau sudah seperti itu kan tidak mungkin anak bintang 4, paling tidak bintang 2. Nah, berarti harapan kita anak mampu mewarnai sebagai bagian dari motorik halus tidak sesuai. Nah, pada akhirnya
Dari koreksi tadi, kita memikirkan sebuah rencana inovatif. Oh, kalau gitu medianya jangan pakai itu ya, Bu, gitu kan ya. Medianya harus diganti deh dengan cara ya, dengan media yang lebih menarik dan sebagainya. Nah, ini semua tindakan reflektif melihat kembali, korektif tahu apa yang kurang, inovatif mencoba mencari alternatif yang lebih baik, lebih menyenangkan buat anak-anak, itu meningkatkan kualitas. Baik dalam proses pengembangan anak maupun hasilnya. Jadi pada saat pembelajaran anak antusias, fokus gitu ya melihat. Kemudian dia bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal sehingga hasilnya maksimal. Seperti itu. Nah, tindakan reflektif itu dilakukan terhadap kegiatan pengembangan. Jadi bukan reflektif yang lain ya. Reflektif di sini adalah melihat kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini hari Sabtu ya biasanya kan Jumat masuk kerja. Ngajar. Libur hanya hari Sabtu. Mungkin sambil sarapan atau sambil istirahat gitu ya setelah nyuci di rumah, bersih-bersih kalau ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin habis sarapan sambil ngopi, itu berpikir, kemarin saya ngajarin anak-anak tuh gimana ya? Anak-anaknya seneng nggak ya gitu ya? Medianya kayaknya kurang besar ya? Atau cara ngajar saya kayaknya mm, nggak jelas deh, misalnya gitu ya. Nah, itu sebuah tindakan reflektif. Jadi Bapak Ibu harus melakukan tindakan reflektif supaya Bapak Ibu menyadari apa kekurangan saya, apa akibatnya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas. Dan meningkatkan kualitasnya itu melalui penelitian tindakan kelas. Seperti itu, ya. Nah, sebetulnya apa itu penelitian tindakan kelas? Yaitu metode penelitian, ya. Jadi kalau di dalam em, perkuliahan, di dalam sebuah kegiatan penelitian itu ada tiga sebetulnya metode penelitian, metodologi penelitian. Jadi ada metodologi penelitian kualitatif, ada metodologi penelitian kuantitatif, ada juga yang penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu, karena sudah mengajar, punya kelas, punya masalah gitu ya, dengan anak-anak di dalam proses pembelajarannya, maka harus diatasi, diselesaikan. Nah, diselesaikannya di sini dalam bentuk penelitian yang dinamakan penelitian tindakan kelas. Ya, dilakukan oleh ibu guru, oleh bapak guru. Jadi bapak ibu guru ngajar di kelas A, ya udah disitulah ibu melakukan penelitian. Bapak guru punya kelas ngajar di kelas B, gitu ya. Ya disitulah. Nah, tapi gimana kalau kepala sekolah, yayasan, misalnya gitu kan ya, sebagai pengelola, ya nanti bapak ibu guru coba masuk ke dalam satu kelas. Ibu bapak amati pembelajarannya, ibu bapak diskusi dengan gurunya, gitu ya. Tanya anak-anak ini eh, kemampuan yang masih perlu ditingkatkan tuh apa sih? Anak-anak ini belum bisanya apa sih, gitu. Gampangnya ya. Nanti tanya, ternyata gurunya bercerita, gitu. Nah, bapak ibu tangkap tuh. Oh, ternyata kurang mampu dalam berbicara ya, karena masih 45 misalnya. Oh, kurang mampu dalam motorik kasar gitu ya. Berjalan, berlari, melompat dan sebagainya masih tidak seimbang. Dan itu terjadi hampir 80% anak. Jadi ada minimal. Kalau cuma satu dua dari 10 anak nggak boleh. Kalau cuma 5 dari 10 nggak boleh. Itu kasus aja. Tapi kalau 80%, jadi ada 8 anak dari 10 anak itu bermasalah dalam kemampuan gitu ya, kemampuannya masih rendah, maka perlu ditingkatkan melalui penelitian. Gitu ya. Jadi dilakukannya di kelasnya sendiri, dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan dilakukan dalam bentuk siklus. Siklus seperti spiral. Gitu ya, bersiklus. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, balik lagi perencanaan. Seperti itu ya. Nah, mengapa dilakukan? Karena ada masalah. Jadi Bapak Ibu eh, melakukannya pasti karena ada masalah.
Oke. Seperti itu ya Bu. Jadi Bapak Ibu melakukan penelitian itu kembali bahwa diyakini bahwa ada masalah dalam pencapaian perkembangan anak. Anaknya tadi 8 dari 10 orang tuh belum bisa menulis permulaan. Padahal Bapak Ibu sudah memberikan berbagai kegiatan sebagai bentuk stimulasi. Tapi kok masih begini ya? Kan seharusnya mereka tuh dalam kurikulum bisa menulis nama sendiri, bisa eh, menyusun kata sederhana misalnya. Kok ini masih belum bisa ya? Nah, itu berarti perlu diselesaikan, perlu diatasi, perlu dicari solusinya. Nah, kemudian salah satu model yang bisa digunakan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu model Chemis dan McTaggart namanya. Bentuknya seperti spiral yang tadi ya. Nah, jadi menurut Chemis dan McTaggart, penelitian tindakan kelas itu adalah studi untuk memperbaiki. Gak mungkin kan ya di dalam pembelajaran tidak ada masalah. Tidak mungkin anak-anak itu mencapai kemampuan yang sama dan dalam posisi yang tinggi misalnya. Pasti ada yang rendah. Dan kalau yang rendahnya banyak dibanding yang tingginya kemampuan anak, itu harus diatasi. Nah, dengan penelitian tindakan kelas, yang diperbaiki apa? Diri sendiri. Kita sebagai guru itu memperbaiki diri, cara ngajar saya, cara bicara saya, kemudian eh, media yang saya tampilkan, kemudian kegiatan yang saya berikan, ternyata tidak bisa meningkatkan kemampuan anak. Saya mengelola kelas tidak menarik, misalnya ya, maka itu harus saya perbaiki. Pengalaman kerja diperbaiki ya, karena selama ini saya ngajar nggak pakai media yang konkret ya, nggak pakai benda-benda gitu ya. Saya lebih banyak menulis di papan tulis, saya lebih banyak menulis menyediakan lembar kerja. Nah, itu harus diubah gitu kan ya. Jadi pengalaman kerja yang selama ini Bapak Ibu eh, miliki ternyata masih perlu diperbaiki. Oke, nah kemudian penelitian tindakan kelas itu dilakukan secara sistematis berurut apa dulu, alasannya apa, lalu harusnya gimana. Nah, harusnya gimana? Berarti kan kita sudah mulai perencanaan. Saya rencanakan apanya, medianya saya pikirkan, metodenya saya akan ubah, apa namanya, cara mengajarnya saya akan ubah, kegiatannya akan saya buat lebih menarik buat anak, lebih banyak kelompok misalnya daripada individu, lebih banyak permainan daripada hanya penugasan eh, berbasis kertas, misalnya seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah sikap mawas diri. Jadi kita akan selalu berhati-hati bagaimana caranya supaya pembelajaran yang saya berikan kepada anak itu memang sesuai dengan prinsip pembelajaran anak, yaitu bermain. Oke. Nah, di sini ada Suyanto juga bersifat reflektif, gitu ya. Kurang lebih ini sama. Jadi bentuk penelitian yang sifatnya reflektif tadi ya. Kenapa reflektif? Karena berangkat dari pemikiran ibu-ibu, refleksinya bapak ibu bahwa kemarin saya ngajarnya kayaknya kurang benar, kurang tepat, karena terbukti anak-anaknya belum memiliki kemampuan yang diharapkan. Lalu kemudian dilakukan tindakan tertentu. Gitu ya, ada satu tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan itu sebagai solusi sehingga kemampuan yang tadinya masih rendah itu bisa meningkat. Oke. Lalu di sini bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan praktek pembelajaran. Ada perubahan dalam praktek pembelajaran. Oke, ini tujuan PTK tadi sudah ya, bahwa tujuannya adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan membantu memberdayakan guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah. Siapa yang melakukan? Yaitu guru. Ya, guru tahu kelasnya seperti apa, anak-anaknya bagaimana, berapa banyak, gitu kan ya. Kemudian bisa melakukan apa namanya komunikasi seperti apa, karena ketika ada guru lain masuk kelas ibu, belum tentu dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan anak si A ini, anak si B, gitu kan, anak C dan seterusnya. Baik, itu sebabnya kenapa harus guru yang melakukan, karena kelas itu adalah miliknya Bapak Ibu guru.
Oke, kembali kenapa harus guru? Jadi selain yang tadi, masalah PTK itu berawal dari guru. Kok bisa? Iya, kan Bapak Ibu guru yang mengajar. Cara mengajar Bapak Ibu guru yang mungkin membuat anak tidak paham, gitu ya. Cara mengajar Bapak Ibu guru yang membuat anak bingung, tidak tahu harus melakukan dengan cara apa. Media Bapak Ibu guru yang tidak mampu membuat anak memahami materi yang Bapak Ibu sampaikan. Gitu kan ya. Karena Bapak Ibu guru lah yang mengajar mereka. Nah, tujuannya memperbaiki pembelajaran. Pembelajaran itu kan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi, Bu, saya boleh nggak kalau saya PTK-nya di kelas B, sementara saya ngajar di kelas A? Ya nggak bisa. Dan Ibu tadi, itu tadi gitu ya, Bapak Ibu guru nggak tahu kelas B itu kayak apa anak-anaknya. Kemudian PTK itu penelitian yang bersifat kolaboratif. Kolaboratif berarti ibu tidak bisa melakukan sendiri, harus ada orang yang membantu. Misalnya guru kelas sebelah membantu ibu untuk mengamati. Ya, pada saat ibu mengajar kan ibu nggak tahu nih, saya ngajarnya kayak apa sih. Maka harus ada orang yang melihat apa atau kepala sekolah. Kepala sekolah duduk diam, memperhatikan ibu, bapak saat mengajar, memperhatikan anak-anak saat belajar, gitu ya. Bagaimana interaksinya, bagaimana pada saat menyelesaikan tuh diamati. Nanti hasil pengamatannya dikasih ke Pak Ibu guru. Ini loh tadi kamu ngajarnya begini Bu. Ibu suaranya nggak kedengeran, gitu ya. Ibu ngomongnya kecepetan. Nah, itu dicatat semua, gitu ya. Mungkin eh, tidak banyak ya yang melakukan seperti itu. Artinya pada saat mengajar tidak ada orang lain yang melihat kita, sehingga kita nggak tahu nih cara ngajar saya udah benar atau belum. Nah, PTK adalah jenis penelitian yang memunculkan adanya tindakan tertentu. Iya, PTK dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Jadi teorinya, misalnya, eh, anak-anak itu kan harus bermain ya, Bu, belajarnya. Tapi Bapak Ibu guru ngajarin anak membaca permulaan itu dengan menulis di papan tulis. Apakah itu bermain? Bukan, gitu ya. Itu bukan bermain. Bermain itu kegiatan yang dilakukan anak dengan sukarela. Karena anak itu senang. Contoh, pada saat istirahat, Bapak Ibu guru bilang gini, anak-anak sekarang istirahat, anak-anak boleh main apa aja yang ada di sini, gitu kan. Jadi anak-anak akan berlari, yang suka balok main balok, yang suka puzzle main puzzle, yang suka play-doh main play-doh. Itu kegiatan yang mereka pilih sendiri. Kenapa mereka milih? Karena mereka senang, karena mereka suka. Dan karena mereka suka, mereka akan sungguh-sungguh tuh melakukan kegiatan. Tapi kalau Bapak Ibu guru tulis huruf abjad di papan tulis, anak-anak kemudian diminta membaca, menyebutkan hurufnya, menuliskan hurufnya, itu bukan bermain. Gitu ya. Jadi teorinya bermain, prakteknya tidak bermain. Nah, dengan PTK akhirnya nanti ibu bisa memberikan kegiatan yang membuat anak itu bermain. Main apa? Main apa saja yang pada akhirnya bisa membuat anak mampu mengenal huruf. Gitu kan ya. Tadi kan Bapak Ibu nulis A, I, U, E, O. Anak-anak membaca huruf yang Ibu sebutkan. Ini huruf apa? A. Atau anak-anak mengikuti bunyi huruf yang Ibu Bapak ucapkan. Itu bukan bermain. Gitu ya. Tapi kalau misalnya anak dengan bermain puzzle huruf, dia akan menyusun huruf. Kemudian dia sebutkan sendiri. A, I, U, E, O. Nah, itu bermain. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini bukan bermain, Bu. Ya, ini pelajaran anak SD. Kalau Bapak Ibu masih begini, tolong nanti diperbaiki. Gitu ya. Ini contohnya bahasa atau literasi, kemampuan membaca permulaan, metodenya pengulangan. Diulang-ulang aja ya. Papan tulis baru, ini papan tulis, menulis di papan tulis gitu kan misalnya ya. Nah, medianya papan tulis. Jadi yang seperti ini bukan bermain. Kalau tidak bermain, pasti kegiatannya tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, anak bermainnya melakukannya tidak sepenuh hati. Akhirnya hasilnya tidak maksimal, kemampuannya tidak optimal, gitu ya. Nah, kemudian ini
Ini juga sebuah kelas yang minim media, ya, terlepas dari kondisi kehidupan mereka, tapi dalam pembelajaran ini tidak terlihat adanya media, ya. Kelihatan anaknya tidak fokus pada ibu guru, sepertinya ibu guru sedang mengajak anak bernyanyi. Nah, kenapa pakai bernyanyi? Karena mau mengembangkan bahasa, misalnya. Nah, gimana caranya supaya anak mau bernyanyi? Karena bernyanyi mengeluarkan kata-kata, kata-kata itu bagian dari kemampuan anak untuk berbicara, mengucapkan misalnya bernyanyi, pelangi, pelangi gitu ya. Alangkah indahmu. Nah, berarti kan dia akan mampu mengucapkan kata. Bisa nggak dia mengucapkan kata itu dengan benar, dengan lancar, sehingga berbicaranya nanti akan bagus. Kalau seperti ini kan tidak bisa ya, anak-anak tidak terlihat ikut bernyanyi. Ada yang meletakkan kepala sepertinya ngantuk. Nih yang sebelah kiri ada yang dilihat sepertinya ada yang lebih menarik gitu kan ya. Ada satu yang melihat ibu guru entah nih, dia ini ikut bernyanyi atau ini ibu guru ngapain sih gitu ya. Jadi pertanyaannya bagaimana suasana pembelajaran yang diciptakan guru di kelas ini? Menarik atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Gitu kan ya. Kalau masih seperti ini, ya berarti Bapak Ibu coba pikirkan ke pembelajaran yang membuat anak terlihat lebih senang. Oke, nah ini pun sama ya, Bapak Ibu guru, ini setting kelas SD. Kenapa? Karena semuanya melihat ke depan. Berarti harus memperhatikan Bapak Ibu guru. Sementara anak-anak tidak demikian pembelajaran. Ya, bagaimana penataannya? Seperti anak SD. Nah, kegiatan apa? Ini masih menulis atau mewarnai di kertas. Sudah pegang pensil. Anak TK nggak begini, Bu. Mereka bermain pakai media-media. Gitu ya. Nah, ini tadi yang dilakukan. Ini melihat semua ke depan seperti anak SD. Ini menulis ya. Pakai LK, tidak ada benda real yang dilihat. Anak-anak difokuskan pada menulis. Ini kegiatannya sudah lebih menyenangkan ya dibanding yang atas. Tapi lihat, semuanya sama. Menempel ya, menempel segitiga, menempel persegi panjang, ini rumah, ini pohon, ini. Nah, ini kan semua sama ya. Kalau sama, kreatif nggak anak-anak? Kalau sama, ini hasil karya sendiri anak-anak atau meniru guru? Ya, kalau meniru berarti anak belum bermain. Kalau bermain, ada hasil yang berbeda ya, yang dibuat oleh anak. Nah, yang seperti ini mungkin masih persepsi pendahuluan gitu ya. Tapi kalau seterusnya begini, ini juga tidak sesuai. Jadi nanti harus ditata. Kalau seperti ini terus, rawan nanti anak yang belakang ngobrol gitu ya. Apalagi yang laki-laki. Kemudian belum selesai mereka sudah berlari-lari. Nah, sekarang kita bandingkan. Bagaimana dengan ini? Ya, terlihat lebih kondusif, anak dikelompokkan, kemudian guru berkeliling melihat apakah sudah selesai, apa ataukah ada yang kesulitan. Nah, ini melakukan percobaan kegiatannya. Ya, daripada menulis di kertas, mending makasih percobaan. Ini juga lihat, daripada medianya hanya satu, lebih baik medianya banyak. Anak boleh memilih. Nanti ditanya, kenapa milih ini? Dan yang ketiga, ditata alat mainnya. Jangan berkumpul aja. Kasih kegiatan satu di ujung, kegiatan dua di meja, kegiatan tiga di karpet misalnya. Nah, ini sudah perubahan dari hasil penelitian Ibu, bahwa ternyata kegiatan yang seperti di atas kanan ini, melakukan percobaan membuat pelangi dari air gitu kan ya, itu lebih menyenangkan buat anak. Dan anak bisa menceritakan dibandingkan hanya dengan menulis di LK. Nah, ini ya, dibandingkan dengan menulis di LK. Lebih baik kasih kegiatan. Kalau ini, anak nggak bisa cerita, Bu. Yang bisa hanya menulis aja.
Nah, kalau ini dia bisa bercerita. Warnanya bisa dia sebutkan, berarti kenal warna. Warnanya bisa dia hitung, berarti berhitung, gitu kan ya. Motorik halusnya bisa berkembang karena dia mengaduk atau memasukkan warna, dan seterusnya. Oke, ya. Lalu bagaimana membuat PTK? Nah, PTK itu kaitannya dengan kemampuan anak. Kemampuan itu kalau berkumpul gitu ya, banyak kemampuan itu menjadi indikator-indikator dari perkembangan. Perkembangan anak itu banyak ya, ada agama, perkembangan agama, perkembangan kognitif, motorik kasar, motorik halus, sosial, emosional, dan bahasa. Nah, diawali dengan mengidentifikasi masalah. Taunya anak ini punya masalah dari mana? Ibu amati, bapak amati selama ibu mengajar. Anak-anak kalau disuruh misalnya sebutkan nama-nama nabi, sebutkan bagaimana tadi sifatnya Rasulullah. Coba ceritakan tentang cerita nabi yang tadi ibu guru ceritakan atau bacakan. Atau coba ceritakan bagaimana Nabi Nuh tadi gitu ya. Ternyata anak belum paham. Itu ibu tulis. Yang belum paham berapa orang? Dari 10 anak, 8 anak belum bisa menjawab pertanyaan dengan benar. 8 anak masih belum bisa menceritakan dengan urut, gitu ya. 8 anak masih belum tahu sifatnya Nabi Nuh, misalnya. Itu identifikasi. Atau dengan kognitif juga sama. Ya, jadi kalau kognitif misalnya berhitung permulaan, eh, ya berhitung gitu ya. Anak ternyata dari 10 anak, 8 anak tuh belum bisa berhitung 1 sampai 10 dengan benar. Masih acak-acakan. 1, 2, 4, 6, 3, nah, masih salah. Oke. Kemudian 8 anak masih belum bisa menunjukkan. Coba ambil angka 3, dia ambil angka 6 misalnya. Atau ambil angka 6, dia ambil angka 9. Coba ambil angka 1, dia ambil angka 7. Nah, itu masih salah. Dan itu terjadi pada 8 anak. Kalau hanya 1, 2, nggak termasuk. Gitu ya, itu identifikasi. Nah, lalu kemudian dilihat metodenya. Solusinya apa nih? Ternyata, misalnya gini, tadi itu untuk mengajarkan anak mengenal bilangan, saya pakainya lembar kerja, gitu ya. Saya menulis di papan tulis. Berarti kan itu metode, caranya. Berarti caranya harus diperbaiki. Pilih. Caranya apakah dengan melakukan bernyanyi, metode bernyanyi, atau dia menceritakan, atau dengan studi tour gitu ya, karya wisata, atau dengan yang lain nih. Dicari metodenya yang lebih menyenangkan daripada Bapak Ibu guru hanya memberikan penugasan. Anak disuruh ngitung gitu ya pakai papan tulis. Atau dengan media. Ini media 2 dimensi. Dikasih gambar, menyusun huruf supaya benar menjadi kata, atau pakai 3 dimensi gitu ya, mengenal hurufnya dia susun pakai balok-balok menara, ya, atau pakai miniatur binatang, ya. Nah, media-media yang belum pernah Bapak Ibu lakukan atau sediakan, nah itu yang bisa menjadi, mungkin bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan masalah. Jadi tadi ya medianya pakai LK, metodenya menulis di papan tulis, maka ganti, jangan pakai LK, ya. Oke, ini media, banyak media yang bisa digunakan. Lalu ini contohnya ya Bapak Ibu guru, 7 anak kelompok B, nah ini identifikasi, sebagian besar masih kesulitan menyebutkan bilangan 1 sampai 10.
masih acak-acakan, tidak jelas suaranya, dan melakukan penjumlahan sederhana belum bisa. Satu tambah satu, misalnya ada kerikil satu ditambah kerikil satu, jadi kerikilnya ada berapa? Itu belum bisa. Lalu metodenya kurang variasi, hanya pakai ceramah sama lembar kerja. Lalu medianya nggak konkret, gitu ya. Medianya tadi ya hanya hanya pakai lembar kerja, gitu kan. Maka diatasinya pakai apa? Pakai box bunny. Nah, seperti ini. Dia bikin media nih dari kardus, dia bikin model kepalanya seperti kelinci. Kemudian di sini di telinganya nanti dipasang angka, kartu angka. Anak melihat angka dua, anak melihat tulisannya dua, anak mengambil gambar kertas bentuk wortelnya dua. Gitu ya. Jadi nanti dimasukin nih, wortel satu dimasukin, kertas wortel dua dimasukin, nanti diambil dari mulutnya ada berapa wortel yang dimakan si kelinci. Nah ini kan kalau kardus ada tiga sisi ya, karena sisi depannya sudah dibentuk wajah. Sisi samping dia bikin angka, kemudian di sini ada seperti jari. Jadi kalau tiga tutup jari tiga, kalau lima tutup jari lima. Tiga itu mana dia ambil di sini, angka tiga dia tempel, lima itu mana dia cari dia tempel. Lalu tiga tambah lima dia hitung lagi delapan. Ini di sisi belakang ya, dan ini sisi samping. Nah ini pastinya lebih menarik buat anak dibandingkan hanya dengan LK. Oke, itu ya Bapak Ibu Guru sebagai eh, inspirasi awal, pemahaman awal, kenapa Bapak Ibu Guru harus melakukan PTK, lalu bagaimana membuat PTK, mulai dari mana ketika harus membuat PTK. Ya, jadi semuanya diawali dari identifikasi apa saja masalah yang dialami anak saya di kelas gitu ya, kemampuan apa yang belum terlihat maksimal, berapa banyak yang memang seperti itu, lalu kenapa itu terjadi. Metode saya bagaimana, media saya seperti apa, kegiatan yang saya berikan kepada anak seperti apa. Itu namanya refleksi. Lalu koreksinya saya perlu memperbaiki pembelajaran, terutama dalam media misalnya. Lalu inovasinya apa yang jadi solusi? Saya mau bikin box bunny. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Oke, itu ya. Jadi Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan video ini bisa memberi pencerahan. Silakan dicermati. Jika nanti memang ada yang masih belum dipahami, Bapak Ibu Guru bisa bertanya kepada dosen pembimbingnya masing-masing. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu Guru setelah di pertemuan kedua, gitu ya, kedua, ketiga sampai dengan pertemuan tujuh, ini pertemuan pertama. Minggu pertama. Jadi nanti di pertemuan tujuh, Bapak Ibu Guru akan diskusi langsung dengan pembimbing. Gitu ya. Siapa pembimbing saya, Bu Rohita? Pembimbingnya adalah em, dosen yang mewawancara Bapak Ibu Guru pertama kali. Jadi kalau saya, gitu ya, eh, wawancara misalnya ada yang namanya eh, Anita. Kemudian saya wawancara ada yang namanya Rania, ada yang namanya Dede gitu ya. Nah, nanti semua yang wawancara ke saya itu menjadi bimbingan saya untuk mata kuliah PTK. Kalau yang tidak dengan saya atau kemarin wawancara dengan Ibu Nila, Ibu Nova, Ibu Zahrina, ataupun Bapak Suwardi, maka silakan Bapak Ibu guru nanti menghubungi dosen yang bersangkutan, kemudian bikin grup, lalu komunikasikan seperti apa namanya eh, diskusinya gitu ya. Jadi saya berharap setiap kelompok itu punya satu ketua kelompok. Ya, Bapak Ibu guru sekarang misalnya ada di kelas S. Nah, kelas S berarti terbagi menjadi 5 kelompok. Kelompoknya Ibu Rohita, Ibu Nila, Ibu Nova, Ibu Zahrina, dan Bapak Suwardi. Silakan nanti menentukan siapa ketua kelompok dari masing-masing dosen ini. Lalu kemudian bikin kelompok grup sendiri.
dan diundanglah dosen-dosen ini. Karena komunikasi nanti pastinya juga melalui WA Group. Nah, yang berikutnya, perkuliahan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal PTK, ya, yang hari ini jam 9, hari Sabtu jam 9 tetap, hari Sabtu jam 11 silakan, ataupun hari Senin ya kalau nggak salah, ya silakan dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru diberi pemahaman, diberi kemudahan pemahaman, kemudahan dalam menyelesaikan, karena mata kuliah PTK ini nanti akan menjadi dasar Bapak Ibu Guru menyelesaikan skripsi di semester 2. Kemudian hasilnya akan disidangkan sebagai syarat kelulusan Bapak Ibu Guru eh, dalam menempuh sarjana pendidikan. Pendidikan di jenjang sarjana. Seperti itu ya, Bapak Ibu Guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat memahami, kemudian juga selamat menyelesaikan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan juga bersemangat untuk menempuh pendidikan ini bersama kami, dosen-dosen PG PAUD UAI. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.